Hai semua, selamat pagi buat Bapak dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan menceritakan sekaligus mengresum novel 30 Paspor di kelas Sang Profesor pada bagian subjudul The Land of Ice and Fire. Langsung saja kita ke topiknya. Jadi yang mengalami kejadian dalam novel 30 Paspor di kelas Sang Profesor pada bagian subjudul saya yaitu adalah seorang bernama Ragil Chaitra Larasati yang mana ia pergi ke suatu negara yang sangat ingin ia kunjungi sejak SMA yaitu Islandia. Nah, cerita ini berawal dari Ragil Chaitra Larasati berkuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil kelas mata kuliah pemasaran internasional. Namun pada pertemuan pertama kali ia memberikan kesan yang buruk, yang mana dosen tersebut Pak Renal Kasali sangat marah dan membekas di dalam hatinya. Ia terlambat masuk dan ia merupakan mahasiswa yang sering terlambat masuk jika ada kelas pagi. Lalu Pak Renal berkata, "Teman-temanmu saja tidak ada yang terlambat, padahal ada yang rumahnya jauh. Kamu harus menghargai mereka." Lalu dengan berjalannya waktu, pada saat kelas pemasaran internasional tersebut sedang berlangsung dan mereka membahas tugas untuk pergi perjalanan ke luar negeri, pada saat ditanya ia ingin kemana, ia menjawab Islandia. Dan teman-temannya banyak bertanya, kenapa Islandia? Yaitu karena Islandia adalah impiannya sejak duduk di bangku SMA kelas 2. Nah, lanjut pada hari pertama ia sampai di Islandia, yaitu pukul 12 malam, tepatnya pada 18 Maret 2014. Dan pada saat keluar dari pesawat, suhunya amat sangat dingin. Bahkan ia sampai ingin membeku. Pada saat jam itu juga, kios money changer pun tidak buka. Terpaksa ia mengandalkan surat elektronik dari host family serta kartu kredit dengan hal-hal yang tidak terduga. Nah, dia membeli tiket bus untuk menuju ke penginapan. Penginapan yang dituju tidak terdaftar di tempat mereka, sehingga ia menjelaskan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Sampai di tempat sebuah bangunan yang mana kata supir bus tersebut itu adalah penginapannya. Ia langsung berjalan menyusuri jalanan menuju pintu gedung itu. Ia membawa koper yang sangat beratnya itu serta cuaca yang amat dingin. Lalu ia mengetuk tuk-tuk penginapan. Alhasil di penginapan itu tidak ada orang yang menjawab. Bahkan orang yang di dalam gedung tersebut itu mungkin tidak ada. Malangnya tak ada mobil satupun yang lewat pada saat itu. Jika ada pun mungkin itu adalah mobil orang lokal yang isinya adalah orang mabuk semua. Ia sudah tak kuat menahan dinginnya cuaca tersebut, sehingga ia memutuskan berjalan melawan dari kedatangan bus tadi. Cukup jauh ia berjalan di cuaca dingin tersebut, sehingga sampai saatnya ia jumpa dengan mobil yang bertulisan taksi. Dengan cepat ia mengayunkan tangannya. Taksi tersebut pun berhenti dan ia pun masuk. Ia langsung menjelaskan di mana lokasi tempat penginapannya serta menunjukkan surelnya beserta nomor telepon host family-nya. Supir taksi itu menelpon nomor tersebut dan segera mengantarnya. Tak disangka dengan berbagai percobaan yang datang, sampailah ia di tempat penginapannya. Di Islandia, tingkat melek huruf mencapai 100% dan penduduknya lebih memilih membaca buku ketimbang nonton TV. Gunnar, aka pemilik host family-nya, mengajaknya jalan-jalan sebagai permintaan maaf karena tidak menjemputnya di airport. Gunnar juga memperkenalkan toko makanan India. Sebelum ke Islandia, ia juga bertekad untuk menonton sebuah konser, yang mana konser tersebut diisi oleh Björk of Monster and Men, Lykke, dan beberapa artis Eropa lainnya. Ia sangat menyukai Björk dari SMA, walaupun lagunya banyak yang aneh, tetapi maknanya sangat dalam. Sudah jam 6 sore, tetapi tidak ada tanda-tanda matahari akan tenggelam. Ia menuju ke halte bus untuk menuju konser Hal Harpa.
Harpa adalah tempat yang sangat dikagumi. Penampilan gedungnya memiliki sejarah yang bisa membuat orang Islandia serta turis di sana bangga. Di sana, ia tidak mengerti bahasa Islandia, tetapi ia menikmati konser tersebut karena ini adalah konser pertama yang ditonton dengan kursi VIP. Setelah menonton konser, ia dijemput oleh istri Gunnar dan anak Gunnar yang mana supaya menghemat uang transportasi bus yang mahal. Perbedaan budaya antara Indonesia dengan Islandia ialah jika di Jakarta orang-orang terbiasa membiarkan mobil dahulu yang lewat, bukan? Peraturan di Reykjavik atau Islandia, mobil selalu mengalah untuk pejalan kaki. Nah, teman-teman, keesokan harinya ia makan di restoran yang tidak biasa di semua negara ada. Namun, ia memilih restoran yang unik serta menonton film dengan rating dan kritik yang bagus. Dengan plot twist, di Gang Reykjavik terdapat restoran ternama, nama restorannya The Blowski Bar, yang mana Blowski itu adalah nama pemeran film tadi. Nah, di restoran Islandia tidak hanya memaksimalkan jasa, namun menunya juga unik, serta menunya membuat orang merasa terkagum. Ada bahan yang dari domba Islandia, serta peraturan pemerintah Islandia mengenai alkohol juga sangat ketat. Tidak seperti yang kita kira, bahkan turis tidak bisa menikmati sembarangan alkohol. Di Islandia kita juga harus patuh pada peraturannya. Jika tidak, maka ia akan ditegur. Contohnya, pada saat berenang, ia dituntut untuk membasahi seluruh badannya terlebih dahulu di ruang ganti tanpa adanya pembatas tembok, dalam arti semua orang bisa melihat tubuhnya. Tetapi ia melanggar dan langsung masuk saja ke dalam kolam berenang. Maka disitulah ia ditegur oleh petugas tempat berenangnya. Selanjutnya keesokan harinya, sebelum tanggal 23 Maret yaitu ulang tahunnya, ia ikut tur ke kota Reykjavik, naik ke atas perlan lalu makan di Laundromat Cafe serta melihat barang-barang second hand dari market. Tiba saatnya ia berulang tahun. Pada saat ulang tahunnya itu, momennya sangat spesial. Ada sebuah menara pendek yang mengeluarkan cahaya yang tidak sembarangan gitu untuk dinyalakan, dan ternyata di waktu yang bersamaan dengan ulang tahunnya ada seorang pasangan musisi yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Hari terakhirnya di Islandia merupakan perasaan yang dirasakan kebanyakan para petualang. Rasanya yaitu masih ingin berada lebih lama di sana. Nah, selanjutnya setelah malam, dia melihat dansa aurora borealis yang sangat indah di alam Islandia yang hanya 3 menit dan membuat dirinya mengeluarkan berbagai ekspresi yang bercampur hingga lupa dengan cuaca yang sangat dingin. Pengalaman seperti itu lebih menyenangkan disaksikan langsung daripada kita melihat layar handphone atau komputer. Dan itu menjadi penutup petualangannya di Islandia. Itulah tadi singkat cerita dari novel subjudul saya, yaitu The Land of Ice and Fire. Jadi jika ditanya apakah kamu ingin melakukan perjalanan seperti di atas sebelum tamat kuliah, jawaban saya pribadi tentu saja mau. Tetapi sebelum tamat kuliah dengan gelar mendapat lebih dari D3, serta saya ingin mengeksplor terlebih dahulu yang ada di dalam negeri. Pada saat melakukan perjalanan mengeksplor negara lain dengan berbagai keunikan negara itu, pasti ingin melakukannya dengan sepuasnya, tentu disertai dengan persiapan yang matang serta biaya yang sudah cukup saya pegang di kemudian hari dalam melakukan perjalanan tersebut. Nah, negara yang ingin sekali saya tuju jika berbagai aspek sudah mendukung adalah salah satunya Yerusalem dan Korea. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem merupakan wishlist saya, serta saya ingin sekali datang ke kota kelahiran Tuhan.
Nah, untuk ke Korea karena ingin mengetahui sistem pendidikan di sana serta melihat bangunan sejarah di dalam negara itu sendiri. Langkah saya untuk mewujudkannya kira-kira berupa dengan beasiswa atau belajar di sana, dan cara terakhir atau opsi terakhir adalah menyisihkan uang demi sedikit serta mencari penghasilan tambahan jika sudah nanti mendapat pekerjaan. Dalam novel bacaan di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa planningnya belum sepenuhnya tersusun karena mulai dari mengkonfirmasi pasti kepada pemilik host family itu untuk menjemput ke airport atau tidak, sehingga terjadinya kesasar di negeri orang, bukan? Untungnya penulis berpikir realis untuk kedepannya. Nah, pada bagian organizing, ia membuat rangkaian kegiatan di setiap harinya sudah sangat tersusun, sehingga rencana untuk berkeliling di Islandia terpenuhi. Serta di controlling yang sudah sangat bagus, karena ia tidak mudah menyerah pada saat cuaca dingin, dan untuk orang di Islandia, pakaian yang dipakai itu sangat tipis. Bisa saja ia menyerah dan menangis di perjalanan karena tidak tahu arah. Proses itu semua dilakukan agar semua perjalanan yang dilakukan tidak sia-sia, sehingga ia juga memenuhi tugas dari Pak Renal Kasali. Resume saya dari subjudul The Land of Ice and Fire. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.